dengan materi Sistem Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Nah, pada video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seperti apa peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti polisi, advokat, hakim, jaksa, KPK, dan lembaga-lembaga lain. Nah, seperti apa pembahasannya? Berikut informasinya, tetap disaksikan ya. Bicara tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan agar menjadi kenyataan. Ini merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyelesaian antara kaidah dan perilaku nyata manusia. Oleh sebab itu, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan berikut ini adalah penjelasan tentang seperti apa peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran lembaga hukum yang pertama adalah peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Visi dari Polri yaitu mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang pokok dari Polri diantaranya adalah: yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga negara yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Tidak hanya dalam hukum pidana, jaksa juga memiliki tugas dan fungsi sebagai penuntut di dalam hukum perdata maupun hukum tata usaha negara. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dalam sebuah persidangan. Penuntutan adalah tindakan sebagai penuntut umum di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan tersebut agar dilakukan pengusutan ulang atau pemeriksaan kembali atas kejadian ataupun perkara yang sedang ditangani. Adapun tugas dan wewenang dari seorang jaksa dalam bidang hukum pidana adalah: yang pertama, melakukan penuntutan; yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan yang kelima, melengkapi berkas perkara untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan yang pada dasarnya dalam hal ini dikoordinasikan sebagai penyidik. Selanjutnya, lembaga hukum yang ketiga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan adalah hakim. Lembaga peradilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas 2 mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan lingkungan peradilan umum pada dasarnya terdiri atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kekuasaan kehakiman dalam setiap lembaga peradilan tersebut dijalankan dan dilaksanakan oleh seorang hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, susunan dari proses pemeriksaan ataupun proses peradilan yang dijalankan hakim sekurang-kurangnya adalah 3 orang, kecuali ada undang-undang hukum yang mengatur sesuatu itu dapat berubah. Susunan hakim dalam peradilan diantaranya terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Hakim melaksanakan proses peradilan di pengadilan. Perlu diketahui bahwa peradilan berbeda dengan pengadilan. Peradilan adalah proses mengadili sesuai dengan kategori perkara yang sedang disidangkan, sedangkan pengadilan adalah tempat untuk melakukan proses peradilan tersebut. Lembaga penegak hukum yang ketiga adalah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Untuk menjadi seorang advokat diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana dan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, serta telah melakukan pendidikan khusus profesi advokat, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada sebuah kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, serta memiliki integritas yang tinggi. Kemudian, lembaga negara yang berikutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dengan demikian, KPK tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun termasuk juga oleh Presiden. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi. KPK dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki arti bahwa KPK sebagai lembaga yang hidup di negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta keadilan dalam menjalankan setiap kebijakannya. Yang kedua adalah asas keterbukaan, artinya di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPK harus mampu memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga adalah asas akuntabilitas, artinya KPK harus mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat adalah asas kepentingan umum, artinya KPK harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan asas yang kelima adalah asas proporsionalitas, di mana KPK harus mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dari KPK itu sendiri. Demikian video pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, pastikan kalian tetap mengerjakan setiap latihan yang sudah Miss berikan di aplikasi Edmodo, dan pastikan juga kalian telah membuat rangkuman catatan dari setiap video pembelajaran yang sudah Miss sajikan. Karena untuk materi small test, kalian akan melihat dan mereview dari catatan-catatan yang sudah kalian buat. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!